Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika Islam dalam membina rumah tangga oleh Profesor Dr. Said Muhammad Al-Maliki. Kekeluargaan pada masa sebelum Islam. Pada masa sebelum Islam, unsur kekeluargaan terpecah belah dan ikatannya tercerai-berai. Tiada terjalin tali silaturahmi di antara mereka dan hubungan kekerabatan tidak berguna. Kekeluargaan pada saat itu benar-benar diliputi rasa dengki, kebencian dan permusuhan. Wanita tidak berharga dan tidak pula terjaga kehormatannya. Sebagai contoh, menurut bangsa Athena atau Yunani, seorang wanita dianggap sebagai barang dagangan yang hina, hingga seorang wanita bisa diperjualbelikan di pasar-pasar. Mereka juga ditetapkan dalam perbudakan dan kehinaan. Demikian pula kondisi wanita dalam ajaran Hindu kuno. Lalu, wanita di kalangan sebagian bangsa Eropa, mereka tidak mempunyai hak-hak pribadi dalam kepemilikan, karena sesungguhnya seorang wanita diciptakan untuk melayani orang laki-laki. Akibatnya, mereka tidak mempunyai kepemilikan terhadap pakaian dan harta benda yang merupakan hasil jerih payah mereka di dalam bekerja. Adapun menurut bangsa Arab, kedudukan seorang wanita sangatlah hina, sehingga sebagian orang Arab mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 58-59, yang artinya, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Tersebut pula bahwa orang Arab dahulu tidak memberikan harta warisan kepada para wanita dan anak-anak mayit. Mereka memberikan harta warisan kepada orang-orang yang mampu melawan musuh dan bertempur dalam peperangan. Dan orang Arab dahulu juga mewarisi wanita dengan paksa, dengan cara si pewaris melemparkan bajunya pada istri mayit, kemudian berkata, "Saya mewarisi istri si mayit sebagaimana saya mewarisi hartanya." Dengan demikian, maka si pewaris lebih berhak terhadap wanita itu atau istri mayit daripada wanita itu terhadap dirinya sendiri. Dan sebagian orang Arab dahulu juga memaksa budak-budak perempuan mereka untuk berzina agar menghasilkan uang bagi mereka. Sebagian mereka juga mewarisi istri-istri bapak mereka, tergabung bersama barang-barang. Maka selanjutnya wanita-wanita itu
menjadi istri anak-anaknya. Inilah aturan-aturan yang tidak bermoral sebelum Islam. Kemudian datanglah Islam, maka Islam memberikan bagi wanita hak-haknya dalam cahaya keadilan. Islam juga menjadikannya pondasi dalam rumah tangga insani, memberinya perhatian, menjaganya, memelihara kehormatannya, menempatkannya pada posisi yang sesuai dengan keadaannya, memberinya warisan dan memperjelas hak-haknya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi seorang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Sebagaimana Islam juga mengharamkan fenomena mewarisi wanita dengan paksa. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 19, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa. Sebagaimana pula Islam mengharamkan pemaksaan budak-budak wanita untuk berzina. Firman Allah Ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi, artinya, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Quran surat An-Nur ayat 33. Begitu juga Islam melarang menikahi istri-istri bapa dengan gaya bahasa yang menjadikan orang menjauh dari kejahatan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 22 yang berbunyi, yang artinya, dan janganlah kalian kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Quran surat An-Nisa ayat 22. Itulah yang terjadi pada masa zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Wallahu a'lamu bishawab.